Penyucian Jiwa Kita, buku Awareness of Ramadan, karya Nakoi. Setiap manusia pada awalnya adalah suci dan fitrah ibarat kertas putih. Namun dengan berjalannya waktu dan usia, kesalahan, dosa, dan kekhilafan dan datang padanya membuat dirinya menjadi pribadi yang black white atau hitam putih. Terkadang hitam, kadang kala putih, terkadang baik juga, terkadang buruk. Setiap hari selalu ada peperangan batin antara si baik dan si buruk dalam diri kita. Setiap selesai jiwa ini berbuat negatif, maksiat, jiwa kita yang baik akan menangis pilu meratapi kejadian yang sudah terjadi. Sebaliknya, bila kita berbuat baik atau bermanfaat, jiwa yang negatif akan merasa terjepit karena kesakitan tiada tara. Begitulah drama jiwa kita bila sudah mulai terkotori oleh hawa nafsu yang membuat kita menjadi manusia seperti binatang. Namun, bila kita justru berhasil mengalahkan jiwa yang buruk dan lembaran ini selalu putih, kita akan menjadi manusia di atas rata-rata. Uniknya, terkadang kita sendiri justru tidak menyadari bahwa kita sedang membuat lubang hitam pada jiwa kita sendiri. Simaklah cerita bagus berikut ini. Suatu hari ada dua orang ibu datang kepada seorang kiai yang terkenal bijak. Seorang ibu yang pertama berkata dengan jujur, Pak Kiai, saya selalu gelisah saat karena saya pernah berbuat dosa dan saya malu kepada Allah. Dosa saya besar sekali, Pak Kiai. Sambil menangis ia bercerita. Sementara ibu yang satunya berkata dengan sengit, itu memang benar Pak Kiai, saudara saya punya dosa besar sekali. Kalau saya sih nggak ada sama sekali. Lalu Pak Kiai berkata, baik ibu-ibu yang saya hargai, bolehkah kalian ambil batu di jalan sebanyak kantong plastik ini? Buat ibu pertama tolong ambil batu yang besar saja 1 buah, dan buat ibu yang terakhir silakan ambil sekantong batu kecil. Tak lama kedua ibu tersebut langsung keluar dan beberapa menit kemudian membawa apa yang diminta oleh sang kiai. Lalu Pak Kiai bertanya, ibu pertama, kamu membawa sesuatu yang besar. Seandainya saya minta kepadamu untuk mengembalikan batu itu, di mana kau ambil? Masih ingatkah? Sang ibu menjawab, saya ingat Pak Kiai. Lalu sang kiai bertanya kepada ibu yang kedua, wahai ibu, engkau banyak sekali membawa batu kerikil. Seandainya saya minta tolong kembalikanlah batu-batu itu ke tempat semula, apakah masih ingat di mana letaknya? Ibu kedua langsung menjawab, saya lupa Pak Kiai, sambil menggeser duduknya. Pak Kiai menasihati keduanya, ketahuilah wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita ingat di mana letaknya, kapan dan apa yang kita lakukan. Namun dosa kecil ibarat batu kerikil yang banyak, hanya saja ketika ditimbang berarti lebih besar daripada 1 buah batu. Sejak itulah konon katanya ibu yang kedua yang tadi selalu merasa paling hebat dan suci setelah menertawakan orang lain menjadi pribadi yang empati dan penuh kesabaran. Sejati dia telah menemukan pencerahan. Kita kembali kepada lubang jiwa tanpa kita sadari. Kita berikan titik hitam yang begitu tebal dan jiwa kita yang polos dan putih. Kita bagikan sebuah pesawat terbang yang siap mengudara, namun karena berlebihan, beban pesawat hanya berputar-putar di atas landasan pacu. Jiwa yang tercemari oleh kebanyakan dosa, kekhilafan dan tindakan negatif tanpa disadari akan menyebabkan sesuatu yang negatif kepada pelakunya. Oleh sebab itu, Allah sendiri memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita sebagaimana yang terdapat di dalam surat halaman 87. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Tiada hari tanpa membersihkan badan. Setiap kali kita berwudu sebagai simbol membersihkan jiwa sebelum melakukan sholat. Ibarat membersihkan kotoran dedaunan di halaman rumah kita dalam kondisi berangin. Hanya membersihkan sekali saja rasanya tidak akan pernah cukup.
Cobalah Anda memperhatikan ketika Anda selesai membersihkan sebagian halaman. Angin yang berembus akan membawa dedaunan yang akan mengotori halaman yang sudah kita sapu sebelumnya. Apakah hanya muncul sekali saja, saya tidak akan pernah cukup. Cobalah Anda perhatikan. Jika sebagai halaman, angin yang berembus akan membawa dedaunan yang akan mengotori halaman yang sudah kita sapu sebelumnya. Apakah kita rajin membersihkan jiwa kita? Kita jiwa akan mendapatkan ganjaran atas apa yang kita lakukan. Kita juga akan mendapatkan siksa kita jiwa melanggar batas. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi itu ada kata dari buku Haris Aframadan punya karya Aina Koai. Jadi itu sedikit cerita dari buku ini. Terima kasih telah mendengarkan. Nama aku Zahra Yusuf, kelas 7, sekolah di Ummul Qura Islami di Liwiliang Bogor. Terima kasih.